Ini buah dari ajaran Paulus. Beliau Coba ini. ini mau didengar lagi, saya ulang ya. Enggak Asyhadu usah. an jangan la kau kayak ilaha gitu. Jangan illallah kayak wa gitu. asyhadu bersihkan anna toilet Jangan kayak aja. gitu Muhammadan kau. Rasulullah. Jangan kayak gitu kau. Jangan kayak gitu kau. Jangan Sedot kayak gitu. toilet Kau mau aja, diskusi? saudara Kau mau Cakra. diskusi Cakra? Kau mau diskusi Cakra? Ilmunya musuh mana sih Cakra? Nggak ada ilmu dia. Dia cuma misionaris kawakan. Kau itu aneh Nggak ya. ada ilmu. Itu Disuruh namanya baca menghina Quran, nggak kau. bisa. Itu udah menghina. Menghina siapa? Coba menghina siapa? Loh, itu Tapi sahabat kalau dilihat lain. dari mukanya sih, muka Kalau itu nggak punya kehendak malu gitu. Allah, kalau itu Hilang-hilang kehendak itu Allah, rasa siapa malunya yang hilang. bisa? Kau nggak usah ngomongin Allah. Kau Itu jangan ngerti kehendak kau Allah. tentang Al-Quran. Kau Itu tuh nggak kehendak ngerti Allah. Al-Quran. Kau ngomongin Allah. Kau nggak ngerti Al-Quran. Jangan kau bahas Allah kalau nggak ngerti Al-Quran. Allah itu punya siapa? Allah itu punya siapa sesungguhnya? Itu bacaan syahadat saja itu dia baca itu. Dia nggak hafal syahadat itu. Ya, ini saya ulang ya. Ini saya ulang. Coba didengar baik-baik ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna cakramudunya Rasulullah. Modelnya katanya. Modelnya Rasulullah. Kan? Ini Bodoh. Itu kita perlu anggap mainan dipikirkan. karena dia orang Kau- ini ya, orang separuh teman-teman. Tidak ada kok dia hukum bagi berani- orang sarap. Kok dia berani open cam dengan mempermalukan dirinya sendiri ya? Aneh. Karena dia di luar Indonesia, beliau di Malaysia. Jadi kalau Islam ini berbahaya untuk dibicarakan, pantas. kalau Islam berbahaya Pantas. dibicarakan, berarti Nggak Islam ada, itu tidak ada bukan Islam, rahmatan lil alamin. tidak ada Islam bahaya diceritakan. Justru Nah, kenapa serulah harus manusia. aku berbicara tentang Islam? Anda mau berbicara mengenai Islam, Anda harus masuk ke dalam ranah materi keislaman kan gitu. Baca Quran dulu. Nah, apa buktinya Anda ini orang Islam? Nabi Muhammad SAW menerima Islam, mengajarkan Islam melalui pembacaan ayat suci Quran. Coba Anda bacakan Quran dulu. Oke, apa buktinya Nabi Muhammad itu orang Islam? Baca Quran. Itu orang gila kan? Baca Quran. Muter-muter. Baca Quran Gitu aja coba. kepala Baca Quran. otaknya. Oh, gila sih ini orang sih memang. Orang gila. Coba Anda buktikan apa buktinya Nabi Muhammad itu orang Islam. Tidak ada penjelasan buat orang gila kayak kau. Udah turunkan aja nih. Ini binatang. Jangan dulu lah. Kita ini Ternak kau, ternak. Orang gila kau. Karena Bang Sinting dia. Muslim atau Kristen? Bang user minta naik ke atas 2 kali ini. Kristen atau Tapi Muslim? saya nggak percaya sih kalau dia misionaris Bang Jo. Misionaris tuh wajib hukumnya bisa baca Al-Quran. Dia Minimal sebenarnya bisa. dia sembunyikan itu Dinda. Dia bisa baca Quran. Mahir pun dia. Cuman saya mau tanya dia terkait dengan kaidah ilmunya pas dia baca. Cuman dia tahu karena saya kan udah Nggak pakai ilmu kalau misionaris tuh nggak pakai Iya, ilmu, baca doang, Al-Quran, yang kan? penting bisa. Iya. banyak gitu banyak. Yang kita mualafkan di Makassar ini kan ada beberapa misionaris yang sempat memurtadkan satu desa di Kota Malino. Tapi begitu ketemu kita ngomong sama saya waktu itu, suruh ngaji, oh lancar kali ngaji. Ku suruh menjelaskan, coba kau uraikan nahu sorabnya. Apa itu bang? Saya nggak ngerti kalau itu. Cuma bisa baca doang. Ya sama seperti burung beo. Burung beo bisa assalamualaikum, assalamualaikum, apa kabar, la ilaha illallah. Tapi nggak ngerti, nggak tahu menguraikannya. Nah samalah Karena ini. cara menangkapnya, karena cara menjalannya agar dapat pengikut ya harus masuknya bisa dulu seperti gaya mereka gitu. Gaya mereka bisa baca Al-Quran, kita harus bisa gitu. Emang harus begitu Bang Juma, gaya masuk. Iya. Berpura-pura jadi ikan untuk nangkap ikan. Memang begitu caranya. Dulu pertama kaget juga saya ketika berhadapan dengan dia. Tapi setelah saya dengarkan dia menjelaskan, dia tuduh umat Islam menyembah Ka'bah, langsung aku sudahlah, hancur. Penipu ini, aku bilang. Oke, saudara David.
Halo Bang Juma dan Bang Blender, selamat pagi. Halo Malam juga. nih malam, pagi pula kau bilang. Malam udah, ngomong kali kau. Malam pagi pula, masih masalah waktu aja kau udah berserap lagi diskusi. Dengar, Dia katanya Islam, dia katanya masih Islam, tapi dia nggak Islam, nggak tahu lah gimana. Dia katanya Islam tapi nggak Islam. Coba abang pikirkan secara logika. 1 juta. Maksudnya? Si Cakra Dia tadi. mengaku, iya. Bet, apa mau kau bilang Bet? Kau udah ngegas-ngegas terus kau, jadi don saya kan? Ya Allah. Pelan-pelan aja Bang. Pelan-pelan. Angkat Juma, tema. gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Saya ngepen sih aslinya nih. Alhamdulillah. Dari mana? Katolik Protestan Bang? Dari Protestan. Protestan ya. Ayo kita angkat tema yuk. Apa gitu yang bisa kita bahas? Apa yang dibahas Bang? Pembinasa keji mungkin? Juru selamat bukan Yesus. Terus siapa Bang Juru Selamat Bang? Juru selamat itu bukan Yesus. Itu betul itu. Menurut pengetahuan abang siapa emang? Juru selamat itu pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus. Yesus itu cuman duta, cuman utusan doang untuk menyampaikan kepada manusia, menurut Tuhan kalian begini loh yang kalian harus lakukan. Makanya ketika Yesus datang dia mengatakan, aku tak berkata-kata dari diriku, aku bukan bekerja dari diriku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi juru selamat itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang telah mengutus para nabi. Makanya di Islam itu mendudukkan nabi-nabi, mendudukkan rasul-rasul pada kodratnya, kadarnya masing-masing. Kami umat Islam tidak melampaui batas dalam beragama. Nabi duduk pada koridor Nabi, Rasul duduk pada kursi Rasul. Kami tidak pernah menaikkan level Nabi, menaikkan level Rasul setara dengan yang mengutusnya. Berbeda dengan saudara Kristen, Tuhan mengutus Rasulnya, Rasulnya pula yang dilantik menjadi Tuhan gitu. Makanya disebut zalim. Zolim. Gitu saudaraku David. Jadi Ya. Yesus, Enggak, kalau orang Kristen menganggap Yesus penyelamat, sah-sah aja bukan sih? sebenarnya iya. Kalau dia disebut sebagai penyelamat, betul. Sama seperti petugas atau teman-teman kita yang bertugas di SAR. Mereka itu penyelamat, tapi bukan dia sebagai penentu keselamatan. Bisa jadi mereka yang menyelamatkan orang-orang yang dievakuasi justru mereka juga kena musibah. Bisa juga meninggal. Kenapa? Karena di atas daripada penyelamat itu ada Sang Yang Maha Penyelamat. Yesus sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad. Mereka hanya memberikan jalan. Gini loh yang kamu harus lakukan, ini loh yang harus kamu taati, ini yang harus kau tinggalkan, ini yang tidak boleh kau lakukan. Makanya mereka disebut juru selamat. Kenapa? Karena dia yang mengajarkan bagaimana kita manusia untuk bisa selamat. Apa yang diperintahkan Yesus coba? Yang berasal dari dirinya sendiri. Emang ada? Ada enggak aturan beragama? Atau jangan agama, aturan hidup yang Yesus ajarkan yang berasal dari dirinya sendiri itu ada enggak? Ada enggak? Iya, jelasin aja Bang. Enggak ada saudaraku, enggak ada. Apa yang Yesus sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Yohanes 12:49-50. Apa yang Yesus pertontonkan berupa perbuatan fisik, pekerjaan, Yesus katakan
dia bersaksi, itu adalah bukti kalau dia utusan. Ucapannya, ucapan utusan Tuhan. Pekerjaannya, pekerjaan utusan Tuhan. Jadi tak ada sedikit pun titik di mana Yesus itu memiliki sisi keilahian. Semua yang Yesus pertontonkan, baik ucapan maupun pekerjaan, Bacot. itu Yesus pertontonkan sebagai utusan Tuhan. Nah, kenapa kalian dijadikan sebagai angkatan jahat? Dijadikan kalian orang yang akan diusir oleh Yesus dan dinobatkan sebagai penerima kondisi atau predikat atau lambang atau tanda kejahatan. Ya karena kalian mendudukkan Yesus itu melampaui keadaan yang sesungguhnya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen disebut pembuat kejahatan? Karena itu tadi, orang Kristen menduakan Elohim. Sudahlah orang Kristen itu mengakui Elohim itu satu-satunya Tuhan. Tetapi pada prinsipnya dalam mereka beragama, Yesus juga Tuhan. Makanya disebut penjahat, pelaku kejahatan. Begitu saudara David. Oh ya, berarti orang Kristen yang baik, dermawan itu menurut pandangan abang itu salah juga ya? Salah abangku. Iblis itu kejahatannya apa rupanya? Hah? Kejahatan iblis itu hanya mengajarkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu doang. Masalah kebaikan-kebaikan itu urusan pribadi-pribadi. Itu tugas iblis itu, membisikkan kejahatan. Ada orang berbuat baik, tapi tujuannya apa? Kejahatan. Contoh, orang bersedekah, pingin dianggap dermawan, pingin dipuji, ria, pamer, atau berimpak atau memberikan satu pemberian untuk memurtadkan agar orang-orang tergiur dengan agamanya, di mana agamanya itu adalah liang yang disediakan oleh iblis untuk menggiring anak keturunan Adam bersama dia masuk ke dalam neraka. Begitu. Jadi iblis itu menjanjikan kenikmatan-kenikmatan. Sebagaimana Adam dijanjikan kenikmatan, tapi membinasakan ujungnya. Begitu saudaraku. Iya, Bu Mauli, selamat siang. Namboruku ini. Oh, Namboru. Iya, Bu Mauli, silahkan. Boleh Lai. Lai Mauli boleh. Namboru Bang Juma. Menduakan Tuhan, pencipta langit dan bumi, tunjukkan sama saya. Oh, Namboru. Ya, di mana? Tunjukkan ayatnya, di mana kami menduakan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Anda mendudukkan kemudian orang yang keluar dari kubur sebagai Tuhan, betul? Tunjukkan dulu ayat yang kau katakan tadi. Lah, jangan ngomong, tunjukkan kau menyembah ayatnya Yesus. bahwa kami menduakan Tuhan. Kamu menyembah Yesus. Ini sebentar Bang Juma. Ini blender ini jahat ini. Blender jahat ini. Namboru disandingin sama Bang Juma loh. Karena Ini orang. Ini orang. Bang Fandi aja angkat tangan. Bang Fandi. Para blender ini. Jahat di blender ini nih. Kasihan Bang Juma ini. Biar kita tengok dulu mana yang benar kita sama Al-Quran. Cepat. Iya. Jadi Kristen mendudukkan Yesus itu setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Betul? Bukan seperti perkataanmu kalau di umat Kristen. Yesus itu tidak setara, tidak sehakikat dengan Elohim. Dengar ya. Kalau di kami agama Kristen, ya, itu Tuhan itu adalah satu. Siapa itu? Yang satu itu siapa? Pencipta langit dan Yesus itu anaknya yang kami imani. Anaknya pencipta langit. Dengar dulu, makanya Yesus itu mengajarkan kepada kami umat Kristen, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini tuh siapa menurut kau dulu?
Ya itu Apa menurutmu untukmu? Enak Itu nih, untuk- dimain-mainin aja nih, enak nih. Emang jahat ini, Blender ini jahat ya. Makanya kau kalau nggak baca Alkitab itu jangan kau katakan. itu untuk Bapak. Itu sudah betul, itu untuk Bapak. Jadi apa yang kau persoalkan kepada Yesus itu mengajarkan kepada kami yang baik? Nah, ketika Apa dikatakan kau marah? ketika Bapak ini adalah Bapak mengikuti Allah Bapak itu bahwa yang Tuhan yang sebenarnya. Ketika kau ucapkan dulu, "Tidak ada Tuhan selain Allah." Apa bedanya Allah Blender sama ini Tuhan? parah Sekarang kali kau ya dulu. Blender ini. Di mana bedanya? Iya, terus Yesus ini siapa? Kenapa Yesus mengajarkan kepada kami umat Kristen, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Oh, dikuduskan oleh si mama ini, berarti tadinya Kalau tidak kami kudus ya, Mak ya? menduakan Allah tadi, kami tidak akan berdua seperti itu. Hei. Kamu. Terus Yesus ini Lihat siapa? dulu agama Kristen itu seperti apa doanya. Yesus itu siapa? Di hadapan Bapa Kan Elohim. tadi aku katakan, Yesus juga mengajarkan supaya kita Gila. Kemarin aku sama dia kemarin. Wih, mampus aku dimaki-maki di tempat Fandi. Aduh, kacau Fandi ini. Kupingnya mendengar, tapi cuman sampai urat bagian ini ya, luarnya. Nggak sampai ke dalam soalnya. Alamak. Mendengar kupingnya, tapi nggak tembus ke otak. Cuman mendengar di luar aja, muter-muter. Ditanya apa, ngomong apa. Dia disuruh ke pasar, ke pajak, tapi malah belanjanya ke kebun, perginya kebun orang. Itu tadi bagaikan nembak ini ya, nembak babi yang ada di langsung jatuh. Allahu Akbar. Emang jelek kali ya, emang attitude-nya Blender ini. Kacau emang Blender ini. Padahal Bang Juma, kata ibu itu pas di rumah Bang Fandi, Blender pun nggak bisa apa-apa sama dia. Emang sengaja dihadapkan ke Bang Juma itu. Enggak, memang sering saya diskusi sama dia. Diskusi sama dia sering. Tapi ya itu tadi, kita diajak untuk apa? Berenang di gunung, mendaki di laut. Itulah hebatnya dia. Lucu beliau itu, lucu. Begitulah Bang Arom dulu, Bang Arom ya, dulu membela dia. Sekarang abang Bang Arom lucu kan Bang Arom? Tiba-tiba lihat orang marah-marah nggak jelas kan? Enggak, dulu dia pas di roomnya Bang Faruk, dia nggak begitu pas kau aku naik. Dia lempar ke aku, udah kau jawab lah gitu. Tapi sekarang kan memang beda kan, makanya dia nyerang. Mumpung masih hidup kayaknya, gua mumpung masih hidup nanti jangan-jangan besok mati gitu. Jadi ngomong aja dulu. Yang penting asal ngomong ya. Tapi itu tembakan Bang Blender, tembakannya jitu itu tadi langsung jatuh dia. Iya ya. Nggak sempat Bayang. bunyi. Nggak bisa bunyi, nggak ada Headshot. suara. Saudara Christian, selamat pagi. Selamat pagi, yo, selamat pagi ya. Apa tema hari ini? Juma, ayo. Saya ikut aja, Bang. Abang pilih tema yang mana? Ya, pertanyaannya, oh ya. Coba Apa itu? Anda bunyikan ayat persusuan orang dewasa yang isinya di bantal Aisyah tersebut, yang dimakan Dari bau oleh mulutnya udah kecium. Jadi gini ya, Bang. Kalau di dalam kaidah Islam itu, mulai dari anak TK sampai orang tua di Islam itu, ketika mereka mengatakan, kamu minum susu apa? Kami minum susu sapi. Tak ada satupun manusia Islam yang mengatakan orang itu langsung netek ke sapi. Itu abangku. Jadi kalau persusuan orang dewasa, tidak ada yang memahami bahwa orang itu langsung netek kepada wanita yang bukan mahramnya. Itu Islam. Tapi di luar Islam, kalau dikatakan dia minum susu sapi, dalam otaknya itu orang itu mimik cucu langsung ke sapi gitu loh. Langsung sedot di puting sapi kalau orang di luar Islam berpikir.
Dan kalau dikatakan bahwa menyusu dari wanita dewasa, yang dia pikirkan itu dia langsung isap puting kepada orang dewasa gitu. Itu dalam pikiran orang-orang yang tidak ngerti Islam. Padahal di Islam itu dalilnya jelas. La taqrabuz zina. Jangankan mengisap puting orang yang tidak halal kita isap, mendekatinya saja itu haram hukumnya. Berarti yang dimaksud di situ adalah wanita yang sudah dewasa ini mengeluarkan air susu di sebuah wadah, siap itu diminum sama anak angkatnya. Itu yang dimaksud. Seperti seekor sapi dikeluarkan susunya dari putingnya, lalu diberikan kepada seseorang untuk diminumnya, bukan langsung nete. Tapi saya maklum, karena kalian adalah Kristen pengikut Paulus sang pembinasa keji. Saya maklum. Memang otak sudah tak berfungsi kalau di situ, karena memang orang Kristen ini menurut Paulus itu akalnya dimatikan. Bahkan pengetahuan Tuhan itu dibunuh oleh Paulus. Pengetahuan Tuhan itu ditawan oleh Paulus untuk supaya korban-korbannya bisa digiring menyembah kepada Kristus makhluk kuburan tersebut. Itu fakta, Bung. Boleh baca 2 Korintus 10 nomor 5. Itu jelas itu tertulis. 1 Korintus 1:19, bagaimana Paulus bukan hanya menghilangkan kecerdasan, bukan hanya menghapus akal manusia. Pengetahuan Tuhan ditahan sama dia. Saking hebatnya. Siapa yang mematahkan pengetahuan Tuhan untuk manusia? Ketika Tuhan berfirman, lakukan ini, iblis datang menahan itu. Itu siapa itu, Bang? Rasul asli atau rasul palsu yang menahan firman Tuhan kepada manusia agar tidak sampai kepada manusia? Bang, 1 Korintus 1 nomor 19, pengetahuan Tuhan aku tawan, aku tahan, aku penjarakan pengetahuan Tuhan itu, supaya manusia tidak mengetahui apa yang diinginkan Tuhan, agar manusia bisa aku giring sebanyak-banyaknya menuju menyembah kepada makhluk Kristus yang keluar dari kubur. Itu siapa itu, Bang? Yang menahan firman Tuhan untuk manusia tidak laksanakan itu siapa? Rasul atau iblis? Sudah? Udah. Bisa jawab? Bisa. Berarti Quranmu nggak sempurna, cuma yang ditanya apa, dijawab apa. Tolonglah dijawab. Apa isinya Quran kau tuh? Oke. Mirip baik. surah kace itu ya, mirip surah kace ya. Beliau memang beliau. Isinya apa dalam bahasa Aisyah? Sekalian menu bulunya gitu, suruh sini menu bulu, sekarang makin liar menu bulu tuh. Oke, abangku. Jadi begini, saudara KC. Kalau penjelasan saya Anda tidak tangkap, mungkin Anda bisa paham ini. Roma 1 nomor 3. Yesus adalah manusia yang berasal dari sperma Daud. Tolong bagaimana caranya sperma Daud itu sampai ke vagina Maria? Terangkan ke saya, silakan. Bang Afrika, barakallahu fiik. Iya, sudah. Bisa saya jawab. Iya. Berarti Anda nggak bisa menjawab, bro. Berarti Quran kalian nggak bisa menjelaskan. Ya, oke. Sekarang Anda jelaskan nggak Roma bisa 1 nomor 3. Berarti Quran kalian direvisi. Quran Sekarang kamu 26 versi sama saya, Bung. Ya. Sekarang Roma 1 nomor 3 bisa jelaskan bagaimana Yesus disebut berasal dari sperma Daud. Udah direvisi sama ulama. Saya dapati. Christian, kau jawab dulu. Roma 1 itu kau jawab dulu, Roma 1. Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Bagaimana kelamin Daud bisa sampai ke vagina Maria, itu gimana ceritanya? Kalau Anda ingin memahami kaidah Islam dengan seperti itu, tolong saya pun minta Anda memahami kaidah Roma 1 nomor 3 itu seperti yang Anda pahami tentang Islam. Silakan. Ini macet. Astagfirullah. Ini dari dulu ini gaya MKC kayak gini terus ya. Makanya dia masuk penjara gara-gara begitu. Nggak ada Semalam ilmu. dia naik ke Mikana, dikirain mau ngebantuin Mikana. Kata saya, MKC aja tuh sama Mikana tuh saling serang dia. Mikana, ingat sama saya nggak? Itu Christian, KC. Tanya apa?
Kacek. Aceh. Kacek, Manu bulu suruh sini, Kacek. Nggak kapok-kapok kau ya, masuk penjara ya, nggak kapok-kapok ya. Diri Nggak kapok kamu ya, Kace ya. oleh Ingat ya, kamu masih dalam, kamu masih di ini loh, dikontrol sama pihak kepolisian. Hati-hati kau bernarasi ilmu yang kau tidak pahami gitu. Kalau Anda memahami menyusui wanita dewasa, menyusu pada wanita dewasa dengan polamu sendiri, ya coba kau terangkan bagaimana kelamin Daud ke Maria itu gimana panjangnya, berapa ratus tahun itu. Aneh kan? Nah, sama lah itu kau ceritakan orang dewasanya lagi di ruang tamu minum susu, terus perempuannya ada di dalam kamar. Kau sama ceritakan putingnya menjalar melalui bawah pintu, habis itu dari kursi ke kursi, putingnya langsung naik di meja, langsung ke mulut. Ceritakan juga lah kelamin Daud itu sampai ke vaginanya ini Maria, gimana panjangnya itu, berapa ratus tahun itu, nonot bisa sampai ke situ. Karena di situ dikatakan jelas, Yesus ini berasal dari sperma Daud. Nah, gimana ceritanya itu kan? Berarti Tuhanmu itu berasal dari sperma. Jadi nggak usah kamu bahas narasi-narasi Islam yang narasi-narasimu kau atasnamakan Islam, tapi ilmu kau nggak ada gitu loh. Islam itu berdiri di atas ilmu. Makanya Islam itu bertahan karena seluruh komponen yang ada di Islam itu dasar pijakannya adalah ilmu. Nah kamu datang tanpa ilmu, sama seperti Edis. Berbicara tentang Islam tanpa ilmu, disuruh baca Quran, ao. Makanya kalian tuh banyak ditahan, banyak yang kabur ke luar negeri. Kenapa? Karena kalian berbicara tentang satu disiplin ilmu nggak sanggup, bicara mengenai Al-Quran nggak bisa, membacanya pun tak sanggup. Tetapi kalian berani untuk memakmati pemahaman saudara seakan-akan itu betul, Al-Quran salah. Atau Al-Quran Anda jabarkan sesuai dengan apa yang Anda tafsirkan melalui ilmu tafsir sendiri, otak sendiri, pengetahuan terbatas sendiri. Anda salah itu, Anda keliru. Orang keluar dari pesantren 6 tahun, kuliah bertahun-tahun jurusan bahasa Arab, jurusan Quran, belum tentu itu bisa sampai kepada ilmu Quran, belum tentu. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu perkataan pencipta langit dan bumi, bukan perkataan manusia. Kalau bom-bom yang berbicara, perkataan bom-bom kamu pahami, perkataan bom-bom kau tafsirkan, wajar itu perkataan manusia. Tapi kalau perkataan Tuhan, kudu punya disiplin ilmu berlapis untuk sampai kepada derajat kesamaan. Itu pun tidak akan pernah bisa sama. Tidak akan pernah bisa sama. Maka dibutuhkan Nabi menjelaskan, menguraikan isi Quran itu. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Jadi harus pemahaman Nabi baru bisa menguraikan Quran. Jangan pemahaman pemakan babi, manusia yang suka pelihara isap-isap isi kulub. Kau bahas Quran gimana ceritanya? Begitu Kace, kau sadarlah Kace. Emang enak di dalam tahanan 2 tahun. Itu 2 tahun kalau nggak salah kemarin. Itu kayaknya Kace sudah disetting seperti itu Bang Jumaya. Jadi kayaknya kalau berbicara atau diskusi yang baik itu nggak bisa dia itu. Dari dulu. Sama seperti Saifuddin juga disetting begitu dia. Jadi dia apa istilah itu? Dalam perang dia itu dijadikan sebagai anjing pelacak. Di mana ada kebenaran, di situ mereka menggonggong. Gitu. Halo saudara Yesme. Mahadewa, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bang Juma ya. Iya. Nggak, tadi si Kace itu Bang, Dewa dapat kabar waktu kecil dia nggak pernah dikasih air susu ibu Bang.
Tapi dia minum susu monyet bang, makanya begitu dia. Langsung netek di monyetnya enggak? Langsung. Emang monyet ada susunya gitu. Kacau. Tadi Dewa naik itu karena ada cakra ya, karena ada cakra. Memang kalau misalkan kita ngelihat cakra itu, memang dia bisa ngaji bang, diakui sama Dewa. Dia bisa ngaji dan dia pun bisa yang namanya sedikit bahasa Arab. Tetapi begini ya, Iwan Pila ya, kita nggak ada urusan dengan orang yang bisa ngaji ataupun dengan orang yang bisa bahasa Arab. Seperti halnya contoh Dr. Ani Soros, seorang misionaris dari luar negeri, dia pintar bahasa Arab. Kalau misalkan pintar bahasa Arab, pintar ngaji, Abu Jahal juga pintar bahasa Arab. Abu Jahal bisa ngaji, tapi dia dia mampus secara kafir itu, ya. Jadi jangan yang namanya kita melihat dari orang itu karena bisa pintar ngaji atau gimana. Nggak ada urusan kita. Selama dia itu adalah seorang kafir, udah sikat aja udah. Dan tadi apa lagi ya tadi bang? Lupa deh tadi. Ini si Bu Maulida tadi ya. Andaikan dia diskusi sama Ratu Pantai Selatan, itu Ratu Pantai Selatan pindah bang ke utara tuh bang, dijamin tuh bang. Enggak bang Dewa, itu blender itu udah tahu dia sebenarnya, tapi memang sengaja dia mau cocokin ke Bang Juma. Dan si Kace ini memang dulunya itu dia sempat ngajar ngaji juga ya bang ya, si Kace ngajar ngaji dan dia sendiri seorang al-mukarom. Memang betul dia. Maksudnya itu al-muka rombeng. Jadi mukanya ya rombeng. Oh gitu. Iya. Masih jam 11 kurang. Itu dari suaranya saja Kaca ya. Kita itu dengar suaranya aja udah kenapa ya? Dengar suaranya doang. Itu di penjara gara-gara diskusi sama Dewa itu. Di penjara gara-gara diskusi sama Dewa dulu di WA si Kace itu. Akhirnya kan itu temannya Bang Manu Bulu itu temannya itu kan Manu Bulu sekarang makin liar itu narasi-narasinya itu. Betul. Cobalah ya kalau yang mau diskusi itu, kami umat muslim itu pakaian kami itu bisa seperti yang namanya Amerika, bisa juga seperti yang namanya Arab gitu ya. Terus terkadang sifat kami sebagai umat muslim, kami bisa barbar loh. Tapi kadang juga kami bisa cerdas, kadang kami bisa ngegas, kadang bisa yang namanya polos ataupun ceplas-ceplos. Cobalah kalau diskusi itu yang baik ya kan, karena kita tahu yang namanya separuh keindahan seseorang itu terletak pada akhlaknya, dan separuhnya lagi terletak pada lidahnya. Adapun wajah itu hanyalah penutup, itu akan memudar dengan seiring berjalannya waktu. Dewasa dalam berpikir, bijaklah dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, karena tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Bijaklah, ayolah bertindak, ini lagi. Ini laki-laki dari Kanaan ini bang. Ini ya, Skepas ya. Ini laki-laki dari Samaria bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di bulan Ramadan jaga hati, jaga pikiran, bulan suci. Nah, lu malam jaga lilin, gimana sih? Orang jaga hati lu jaga lilin malam. Ini lu keluar. Kurangi dosa, kurangi kata-kata kotor. Jangan ajarin kami tentang sabar. Jangan ajarin kami tentang sabar. Yesus puasa. Jangan ajarin orang Islam tentang sabar. Yesus Islam dia sabar kali dia klaim Tuhan kan dia sabar kali dia sampai turun nanti kedua kali tengok lah. Jadi dari diskusi kita beberapa tahun ini, 2 tahun 3 tahun ini sebenarnya bentuk iri hatinya ini. Kenapa Tuhannya Kristen ini mau menebus dosa Kristen, sementara Tuhan kami nggak pernah menampakkan diri kepada kami. Kepas, semalam aku nonton Bang Luga Kepas. Gimana sama Bang Luga kau? Udah selesainya kau? Kenapa sih Luga? Mana pernah kami selisih? Bukan, maksudnya pas ke Medan, dia kan ke Medan kemarinnya. Kau nggak ketemu dia? Si Luga kan
Itu kan hanya di dunia maya, di dunia nyata kan nggak mau. Si Blender aja nggak mau ketemu di Medan. Dia kan kemarin kan udah buku baptis si Blender. Oh ini, ya. Ini aku bulan 3 aku mau pulang lagi ke Medan ini. Mau ku baptis si Blender. Oh, apa baptis selam itu lah? Luga. Baptis selam lah, kan dibilangnya ke Danau Toba. Datang aku bulan Desember, dia nggak mau nemuin aku. Ini ku bilang ya udah kalau kau nggak mau di Danau Toba, di hotel kami aja kau nanti dibaptis. Ku bilang sama dia di Medan. Kepas, lu udah lihat video gua sama Luga? Udah belum? Kami ketemu loh sama Luga. Luga error itu, masa Roh Kudus dibilang ibunya Yesus. Mau lihat nggak? Kepas, mau lihat nggak video gua sama si Luga? Pertemuan di Jakarta, yang ke Jakarta. Iya. Nih. Udah Bang Hendy nunjukkan. Nih. Besarkan dong sebentar aja. Ini kan yang dipukul itu samamu. Nah, ini gua hajar-hajarin nih. Beledak. Nabi lu gua hajar-hajarin ini. Kasihan nabinya. Saudara Kepas, ya. Tanda-tanda pengikut Yesus itu besarkan Bang Juma lagi. Bang Juma besarkan. Adalah berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa kalian tidak lakukan? Kalau kalian itu pengikut. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Kenapa dia? Mereka mengikuti aku. Ketika aku berpuasa 40 hari 40 malam, ya muridku harus melakukan hal yang sama. Begitu. Karena Yesus sendiri menerangkan di dalam Matius 9, data 14, data 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa? Jadi murid Yohanes Pembaptis berkata kepada Yesus, Yesus, kenapa muridmu tidak berpuasa? Jawab Yesus kepada murid-murid Yohanes, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi ketika Yesus ini diangkat ke langit, pengikutnya berpuasa. Cara puasanya tentu mengikuti Yesus 40 hari 40 malam. Itulah bukti bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Itu jelas itu. Kenapa muridmu tidak berpuasa? Oh, dia belum berpuasa karena dia masih bersama dengan aku. Ketika aku nanti sudah pergi, barulah mereka berpuasa. Nah, Yesus terangkat ke langit, tanda muridnya berpuasa. Untuk membedakan mana serigala, mana domba, pengikut Yesus itu Terus berpuasa. kenapa kamu puasa 30 hari cuma, kenapa enggak 40 hari? Kami bukan pengikut Yesus, sederhana itu. Kan Isa juga nabi kamu. Ya, kami bukan pengikut Nabi Isa. Isa nabimu enggak? Ya, nabi. Kami mengakui Kamu beliau percaya nabi. dia nabi? Kamu Ila ikuti dia bani, sebagai nabi? ila bani Israel, untuk kaumnya Bani Israel. Nah, Kamu makanya ikuti enggak dia sebagai nabi? lah, gimana ceritanya? Saya kan udah bilang Nabi. Ya inilah teman-teman. Kamu ikuti nggak dia sebagai nabi? Berfungsi gitu. Kalau otak sudah nggak berfungsi begini. Isa alaihissalam itu kami imani bahwa dia adalah nabi untuk kaumnya Bani Israel. Kenapa kamu tidak ikuti? Lah, sudah ku bilang beliau nabi untuk Bani Israel. Kenapa kau nggak ikuti? Sudah ku bilang beliau nabi untuk Bani Israel. Kenapa kamu nggak ikuti? Sudah ku bilang beliau nabi untuk Bani Israel. Kenapa kamu nggak ikuti? Sudah ku bilang dia nabi untuk Bani Israel. Kenapa kamu tidak ikuti? Nah, kenapa kamu bertanya berulang seperti itu? Karena Paulus sang pembinasa keji
Sudah lebih dulu mematikan akalmu. Kenapa kamu imanin tapi tidak diikuti? Saudara, imanin Imanin itu apa? tapi nggak ikuti. Apa Iman begitu? itu apa coba? Iman itu apa? Apa coba imanin tidak diikuti apa itu? Nah, coba. Iman itu nggak apa? tahu dia. Iman nggak tahu dia. Iman nggak Jelaskanlah dulu, kan kamu yang bilang. Iman Kamu itu mengimani. apa? Kamu mengimani tapi kamu tidak Apa ikuti, itu maksudnya iman? apa itu? Apa Nah, itu iman iman, itu kata apa? Bang Juma? Iman itu apa? Iman itu apa? Kalau di kami iman adalah believe, trust, dan fight. Itu dari terus? Pistios. Terus apakah Nah, Anda kamu beriman? imannya apa? Kamu imani Iman tapi itu, kamu tidak iman mengikuti. itu Maksudnya apa itu? percaya meski tak melihat, itu iman. Iya, tapi kamu imani tapi kok nggak ikutin. Iya. Kami percaya Nabi Isa itu nabi untuk kaumnya Bani Israel. Kami percaya, namun kami tidak melihat karena kami nggak sesaman dengan Nabi Isa. Tapi kami Ya, percaya. Muhammad juga kamu nggak lihat. Muhammad Beliau juga kamu itu, nggak lihat. kata siapa kami nggak melihat Nabi Muhammad? Di mana kamu lihat Muhammad? Al-Quran. Loh, kan Isa juga Injil. Nenekmu kiper. Ketika saya melihat Bible, ketika saya melihat Bible, yang kulihat Paulus, Lukas, Markus. Kan Al-Quran bilang bahwa diturunkan Injil kepada Isa. Ya, Isa. Nah, sementara apakah Iya, Lukas Isa? Apakah Yesus? Apakah Markus itu Isa? Ya carilah Paulus dalam itu Isa? Al-Quran. Carilah dalam saya kira. Al-Quranmu, kitab yang Inilah disuruh akibat Al-Quranmu kalau itu. otak sudah nggak berfungsi. Akalmu, nggak kawan, berfungsi? akalmu. Ada masalah dengan akalmu. Kenapa? Karena agamamu memang sudah disetting untuk mematikan akal. Itu fakta. Dengarin, kami percaya Musa nabi kami. Kami percaya Terus? Yohanes nabi kami. Terus kenapa kamu nggak Kalaupun ikuti? Kami tidak sama Kenapa dengan kamu nggak Yohanes, ikuti kan Nabi begitu. Musa? Kami Kenapa kamu nggak ikuti Yohanes karena kami Nabi Musa, mengikuti. Nabi Musa korbannya diam apa? diam dulu. Nabi diam Musa dulu. korbannya binatang Diam atau dulu, manusia? Diam dulu, Jawab. diam dulu. Kami mengikuti Nabi Yohanes ketika Yohanes bilang bahwa kamu harus dibaptis. Kami ikut dibaptis. Nah, kamu mau nggak dibaptis? Cuman baptis doang. Kamu katakan diikuti. Apa sih? Yang gampang kau ikuti, yang gampang kau ikuti, iya kan? Yang gampang kau ikuti. Ada nggak? Ada nggak perintah? Ada nggak perintah dari Elohim untuk baptis? Ada nggak perintah dari Elohim untuk baptis? Nggak ada. Ada nggak perintah dari Elohim untuk sunat? Ada. Kenapa kau ikuti? Tapi kan sebenarnya saya karena kangen sama Dewa. Mana si Dewa nih? Dewa. Inilah teman-teman sekalian, di mute dulu. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara muslim, anak-anak saya muslim di bawah. Ya, dengarkan Al-Quran yang saya bacakan tadi. Walakad zara'na li jahannam. Kata Tuhan, Allah, aku akan penuhi neraka jahannam. Minal jin, dari golongan jin, yaitu iblis. Wal ins, dari golongan manusia, yaitu kafir. Apa alasan Allah memenuhi neraka dengan manusia-manusia kafir kayak Ibu Maulipa ini? Apa alasan Allah? Karena mereka orang-orang kayak Ibu Maulipa ini punya otak tapi dimatikan sama Paulus. Makanya mereka cuma modal mulut. Jadi mulut tidak sinkron lagi dengan otak. Mulut cuma sinkron dengan telinga. Jadi apa yang masuk di telinganya itu yang direspon oleh mulutnya. Jadi tidak berfungsi otaknya, yang berfungsi hanya kuping dan mulut doang. Makanya ketika mereka berbicara, baik itu mengenai Islam ataupun mengenai agamanya mereka sendiri, itu tidak akan pernah berasal apa yang terlontar dari mulutnya itu olahan akalnya, enggak. Oh, akal mereka itu udah pensiun. Maka yang terlontar dari mulutnya, baik itu membahas Islam maupun membahas kekristenan, pasti hanya olahan telinga dan mulut doang. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Jadi kalau adik-adik saya, anak-anak saya bertanya, kenapa dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah akan memenuhi neraka? Neraka itu akan penuh penghuni, di mana penghuninya itu dari golongan manusia dan iblis. Apa sebabnya? Oh, ternyata karena mereka punya mata,
tapi mereka tidak gunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak menggunakan untuk mendengarkan kebesaran Allah. Mereka punya hati, tetapi mereka tidak melihat segala sesuatunya dengan hatinya, dengan kalbunya. Mereka menutup itu semua. Punya mata tak melihat, punya kuping tak mendengarkan, punya hati tak menelaah. Itu sudah dimatikan semua tuh oleh Paulus. Dan yang lebih sadisnya lagi, Paulus bukan hanya mematahkan pengajaran para nabi, teman-teman. Paulus itu menghancurkan ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Paulus menawan, Paulus menahan, Paulus kemudian menyembunyikan, menghapuskan firman Tuhan. Paulus pengetahuan Tuhan itu dihapus. Pengetahuan Tuhan itu direndahkan oleh Paulus. Dimatikan oleh Paulus pengetahuan Tuhan itu. Untuk apa Paulus mematikan pengetahuan Tuhan? Supaya dia bisa memenangkan banyak manusia ke neraka jahanam. Sebenarnya saya butuhkan itu lulusan STT untuk bahas ini. Kalau Ibu Maulipa ini kan cuman pemakan kutu, dia tidak ngerti apa-apa. Cuman modal telinga, cuman modal mulut dan semangat darah yang mengalir di tubuhnya yang berapi-api di dalam tubuhnya itu darah babi itu yang mengamuk terus ingin berkuar-kuar kalau dia ngomong. Makanya setiap Tapi dia berbicara kemarin marahin aku, Bang Juma. Kemarin dia marahin aku. Kemarin Namboru Mauli ini. Dilarangnya aku menikah kata dia. Ya Namboru ya. Namboru. Kecuali dengan dia gitu. Dia tahu kan ceritaku bahwa pasangan Batak nggak bolehnya kata dia nikah sama Batak katanya Namboru Mauli ini. Gimana ini? Kok melarang-melarangnya? Otak gangguan memang begitu. Kebanyakan makan kutu ya gitulah. Ya Namboru, buka mute Dia Namboru. suka sama Abuya, Bang Juma. Oh. Dia suka sama Abuya. Sempat ketemu sama Abuya, dibawa ke pantai, dibuang ke laut, begitu dimakan sama hiu, dimuntahin lagi, pahit katanya dagingnya. Udah nggak ada rasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gitu ya, sekali lagi adik-adik saya sekalian sebelum saya pamit untuk ibadah zuhur. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kenapa neraka dipenuhi oleh orang-orang kafir? Alasannya, dengarkan. Karena orang kafir di dalam beragama tidak menjadikan akal kemanusiaannya sebagai filter untuk menjadi Kristiani. Tuh, itu alasannya. Oke, sahabatku semua, adik-adik yang ada di sini, saya undur diri sejenak untuk ibadah. Tetap saya monitor, habis ibadah kita gabung lagi. Silakan. Bang Blender, besarkan aku Bang Blender. Lanjut. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar. Ya Bang Arom sebentar. Teman-teman, baju dari Bang Dewa. Bentar ya. Oh ya Allah ya Rabbi. Ini pas banget nih kayak pengantin. Widih, mantap. Bajunya udah sampai. Thank you semua. Ini bajunya bagus guys, tebel, bajunya tebel, dingin pula dipakai, enak, ada gambarnya. Keren lah pokoknya ini. Keren. Beli ya, sama Bang Dewa ya. Itu siapa ya? Satu pendeta Arom, yang satunya pendeta Suma, bukan? Pendeta persembahan. Kok mirip? Buka lagi Bang Arom, buka lagi Bang Arom. Bang Juma itu. Ayo, jadi nabi. Bang Erik, sebentar Bang Erik, sabar Bang Erik, sabar, mute dulu. Ganteng kali, bah. Ini teman-teman kalau mau pesan baju di Bang Dewa nih bisa order fotonya juga. Misalnya fotonya Pak Bom Bom lagi naik ayam jantan atau apa gitu. Di atasnya guguk dia pakai topi koboi, pakai sepatu boot, boleh. Iya Dinda Dewa, bisa ya.
Bisa Bang. Dan kemarin Dewa sempat kirim ke Abang juga ke rumah Bolangi, itu sudah sampai apa belum itu sama kain linennya Bang? Kapan itu kau pandai lagi kau kirim lagi uang 500 itu baju itu? Juma, berani enggak kau debat dengan saya Juma? Berani Bang. Berani kau dengan saya Juma? Iya, berani. Berani tapi kau mau enggak? ibadah dulu. Saya tantang siapapun, saya tantang tentang sejarah Muhammad. Manuskripnya pun saya tantang. Cocok enggak? Ini Ya. pernah jadi TKW. Dia ngaku pernah TKW di Madinah, teman-teman. Saya tantang, ayo, saya permalukan kau di sini. Ayo, berani kau enggak? Banyak bacot kau. Kita, ayo. Otak nggak berfungsi, mau ngomong apa? Ngebacot di bawah aja Bang Erik, ya nggak usah di atas. Jauh. Ya, mungkin udah sampai kayaknya itu Bang. Nanti Dewa cek dulu Bang ya. Dewa cek lagi. Ada 2 kaos yang dikirim sama Dewa dari satu Ikhwan Pila ya. Sama kain linennya Bang itu Bang. Celana kain linen yang premium class. Ya Ikhwan Pila sekalian ya, sebelum Dewa juga izin pamit. Dewa karena Dewa ada acara ini ya, pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama sendalnya Firaun. Kalau ada yang mau pesen kaos, silakan hubungi Dewa ya. Insya Allah hari Senin Dewa produksi. Adapun fotonya mau dengan Bang Juma, mau dengan Bang Arom, mau dengan Dewa, Ustadz Tahta, atau dengan apologet pilihan, nanti biar Dewa yang desain. Silakan nanti DM ke Dewa ya. Harganya ada yang 150, ada yang 200. Mengenai soal warna, bebas, ukuran bebas. Ya, dengan Uniri Pak. DM Dewa ya, Pak Udi ya, DM ke Dewa. Pak Adi. Ya, lanjut Bang Arom. Salam Pak Arum. Tolong kongsikan kebenaran supaya saya pun turut mualaf seperti kamu. Amit. Bukan saya yang bisa memberikan kemualafan orang Pak, tapi hidayah dari Allah. Karena Iya, saya juga kongsikan belajar dari Bang kebenaran. Juma. Nggak bisa Pak, saya kongsikan kebenaran. Apapun yang disampaikan ketika otak menolak nggak akan sampai Pak. Lanjut aja Pak. Nggak Tidak apa-apa. Bang, coba kongsikan kebenaran yang kamu telah Nggak perolehi bisa. supaya saya Kalau udah saya pun jawab nggak ikut bisa. jejak kamu. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa Pak. Udah dijawab kok. Masakan begitu? Iya, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Kamu Pak. kan Udah ex saya jawab. pendeta yang mualaf, berarti kamu banyak tahu Iya, kebenaran. bukan berarti saya itu mengerti kebenaran terus bisa ngajain orang ke jalan kebenaran. Nggak bisa Pak. Itu mah kehendak Jadi Tuhan kamu Pak. mualaf Yang bisa karena begitu. apa? Tidak tahu kebenaran? Bukan tidak tahu. Jadi Bukan tidak kongsikan. tahu. Karena sudah diharuskan aja. Mungkin sudah jalannya. Begitu aja Pak. Sesimpel itu. Jadi kamu mualaf tanpa tahu kebenaran? Mau bilang Bapak tanpa tahu, mau bilang tahu, terserah Bapak sih. Ini udah kehendak Tuhan aja Pak. Masakan begitu? Kamu mualaf tanpa tidak tahu apa-apa? Ya walaupun saya tahu pun, ya nggak mau juga saya sharing ke Bapak. Karena itu kehendak Tuhan Pak, bukan kehendak saya. Ya saya tahu, tapi kurang-kurang kongsikan supaya saya mana tahu terima hidayah. Ya kalau saya nggak mau kongsi kok kau maksa. Kenapa rupanya? Ini kan siarkan. Justru biar Bang Arom biar Dewa aja. Justru mestinya itu ya. Ente kan tadinya dari penyembah kaki 4, sekarang penyembah kaki 2. Yang tadinya penyembah ente itu penyembah sapi, sekarang penyembah manusia. Ceritakan kepada kami bagaimana dari yang namanya ente penyembah kaki 4, tiba-tiba sekarang ente maju ke penyembah kaki 2. Silakan. Ceritain dong sama kami. Yang saya tanya Pak Arum, Mbak, dia kan ex pendeta yang mualaf. Pasti Iya, dia justru tahu kebenaran. Ente menerima kebenaran penyembah kaki 2 itu kan pasti menerima kebenaran, betul tidak? Dari Orang belajar. minta kebenaran Kenapa dari bisa sampai Arum, seperti kamu itu? pula ini. Tidak kaitan. Coba saya pengen nanya dulu ya. Masuk akal nggak kira-kira yang namanya Tuhan itu bisa mati? Ya itulah aku mau minta kebenaran dari Arum. Dia kan ex Ya pendeta. enggak. Makanya ente berdamai dulu sama Bible-nya sebelum masuk ke Al-Qur'an. Berdamai dulu sama Bible-nya. Kira-kira akal sehat mana digunakan ketika yang namanya Tuhan itu bisa meninggal? Silakan.
Ya itulah yang saya mau Berdasarkan belajar dari akal. Arum. Dia kan ex-pendeta, kamu kan Nah, bukan. makanya gunakan akal di situ ya, gunakan akal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu memiliki yang namanya akal. Yang saya tanya Apa Arum, fungsi bukan sebentar? kamu. Iya, nggak apa-apa sebentar. Apa fungsi akal itu? Akal itu fungsinya itu untuk meriset, untuk membedakan mana Tuhan, mana Jadi Arum manusia. tak mampu. Untuk membedakan, tak mampu Arom. Untuk membedakan yang namanya Oh, tak kotoran dengan nasi. mampu. Katanya Sebentar, Dismas. ex-pendeta. Turunkan aja deh, Bang Blender. Nggak bisa ini. Macam mana ex-pendeta Bang Blender. tak mampu kongsikan kebenaran? Iya, nggak apa-apa. Sebentar, gini Dismas ya. Nggak apa-apa deh. Nggak usah, Gini, Bang Arom, Dismas. percuma. Iya, makanya aku bilang gini ya, karena kalau aku bilang ketika Yesus bilang menyembah satu Tuhan yang esa, terus karena aku pendalaman Al-Quran, Islamologi, ketika baca surat Al-Ikhlas make sense dengan ucapannya, kau mau terima nggak surat Al-Ikhlas itu? Percuma kan ku sampaikan juga, karena kau nggak akan terima, dan kau nggak akan mendalami surat Al-Ikhlas itu. Jadi ngapain saya jelaskan? Percuma. Gitu loh. Ngapain? Malas juga. Kecuali ketika ku bilang Yesus mengajarkan satu Tuhan. Tuhan itu Bapa yang esa, gak ada duanya. Dia mengulangi dari ucapan Musa, Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Hidup kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nanti ketika ku bawa ke surat Al-Ikhlas, kau terima enggak itu data surat Al-Ikhlas? Kalau nggak terima ya percuma. Memang bukan saya yang mengantarkan kamu untuk dapat hidayah. Tuhan sendiri yang mengantarkan kamu dapat hidayah. Selesai. Kecuali kau bilang diskusi. Nah, kalau diskusi beda lagi. Tapi ketika bahasamu, coba antarkan saya dengan, ya nggak bisa. Ngantarkan gimana? Ketika Yesus bilang Tuhan satu, muridnya nggak percaya dia Tuhan, nggak ada yang menyembah dia. Dalam bahasa aslinya, perjanjian baru, itu nggak ada pernah Yesus itu disebut Theos. Yesus selalu disebut Kurios. Nah, ketika di-compare dengan Al-Quran, kau mau terima nggak Al-Quran itu? Kalau nggak terima, ya mau ngapain? Lucunya. Contohnya aja tadi, ketika Bang Juma bilang 1 Korintus tadi. Ketika Bang Juma bilang bahwa lahir dari sperma Daud, gimana? Pagi. Iya pagi Bang Sniper, silakan. Nah tadi saya lihat typingan Anda, di mana buktinya Bang Arum ini pendeta katanya. Silakan Bang Arum ditanggapi. Ya, coba Bang Arom, Anda mengaku mantan pendeta. Coba buktikan kalau Anda memang benar mantan pendeta. Kau minta bukti apa maksudnya? Ya urusan Anda lah. Ya, urusan saya juga menanyakan hakmu apa, nanya itu, minta bukti hakmu apa. Sertifikat tanah, pengaruh mungkin sertifikat tanah, gereja apa sih? Ya kamu kalau udah ngaku mantan pendeta, biar orang percaya sama kamu, masa kamu nggak berani buktikan gimana sih? Oh, nggak perlu saya buktikan depanmu, emang kamu siapa, nggak pentingnya itu. Oh, ya sudah, yang pendengar aja menilai. Memang kita sudah beda, ngapain juga aku buktikan sama, memang biar penonton yang menilai kok, ngapain bukan kamu yang mau menilai. Iya sudah. Oke, Bang Sniper, ada yang lagi mau disampaikan? Ini lintas agama ya, diskusi, jangan pribadi ya. Mau diskusi atau bagaimana Bang Sniper? Boleh bertanya apa boleh bagaimana? Atau mau menanggapi tema juru selamat bukan Yesus itu bagaimana? Aku bertanya aja lah. Sama Bang Arom silakan.
Atau di sini ada Bang Dewa juga sesuai KTP, ada Salsaribu, ada. Silakan. Bagaimana menurut Anda di dalam Sohib Bukhari yang menyatakan berzina dan mencuri itu tetap masuk surga? Bukhari berapa? Bukhari berapa? Bentar saya cari. Sohib Bukhari 1161. Sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina dan Gini sniper. Itu yang dimaksud begini. Sekalipun ia berzina dan mencuri, dia tetap masuk surga jika menuhankan Allah. Itu bukan berarti orang diberikan hak untuk melakukan demikian. Contohnya begini, sekalipun mamakmu melakukan kesalahan, apa kau biarkan mamakmu ditamparin orang? Bukan berarti dibenarkan kesalahan mamakmu. Kan mamakmu nih mencuri nih, ditamparin orang. Apa kau biarkan mamakmu ditamparin orang? biarkan, tinggal lapor polisi. Memang kurang ajar kau anak. Kok kurang ajar sih Bang? Kalau orang melakukan kesalahan, mendapat imbalannya wajar Bang. Memang anak kurang ajar kok memang. Kurang ajar. Otak kok memang. Pantas lah. Jangankan mamak kau, Tuhan kau aja pun kok minimal kau ada pembelaan lah sama orang tua kau. Loh, hadisnya itu Tuhan kok kami nggak perlu pembelaan Bang. Dinda, bagaimana mungkin Adinda? Bagaimana mungkin kamu bilang demikian? Enggak. Sederhana, tapi tidak membenarkan perbuatan mamakmu. Begitu yang dimaksudnya, mudah kan? Kamu sekalipun engkau berzina dan mencuri, engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Asalkan tidak bersekutu dengan Allah, menyekutukan Allah begitu. Asalkan jangan menyekutukan Allah. Kamu boleh, tapi ketika kamu kesalahan kamu tadi, kamu tanggung kesalahanmu. Kamu menanggung kesalahan apa yang kamu perbuat, begitu. Dengan cara apa? Bertaubat. Kalau di Islam itu bertaubat, bukan berarti harus melakukan terus-terusan berzina gitu loh. Ada kelanjutannya. Ya, sekiranya kesalahannya ditanggung kan berdasarkan daripada perbuatannya. Kita menanggung berdasarkan perbuatan yang kita lakukan, bukan ditanggung sama bapak kita, apalagi sama Tuhan. Enggak gitu. Kita yang melakukan. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan tadi pertobatan? Apa kata Allah? Qul ya ibadilladina asrafu ala anfusihim bi rahmatillah. Begitu, jangan ditelan mentah-mentah dong. Kenapa di-mute? Diskusi aja kita. Saya Oke, juga sekarang tahu. gantian bertanya. Aku udah jawab ya. Sekalian bertanya. Silakan Pak Rom. Pak Rom bertanya sama dia, Pak Rom. Gini, sniper ya. Kau harus tahu dulu di Islam itu ada dosa yang tidak bisa diampuni sama Allah. Ada yang dosa masih bisa diampuni oleh Allah. Itu dulu yang pertama. Jadi ketika bilang dosa itu tidak bisa diampuni, berarti kekal di dalamnya neraka. Berarti ada dosa yang bisa diampuni, dia tetap bisa masuk surga selagi dia beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Itu gitu. Jadi di Islam itu begitu. Oke. Jadi gini. Jawabannya gini ya. Jawabannya itu ada di surat An-Nisa ayat 48. Coba kau baca itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Oke, syirik di situ berarti menyekutukan Allah. Itu berarti selain dosa itu masih bisa diampuni oleh Allah.
Begitu, bukan berarti membenarkan kesalahan orang tersebut. Dia tetap menanggung dosa orang tersebut berdasarkan daripada kelakuan dia. Contohnya aku mencuri nih. Nah, aku bisa masuk surga tetapi setelah perbuatanku ini selesai masanya, begitu tanggungannya. Contohnya kayak kau masuk dalam penjara. Kalau langsung mati gimana? Di neraka nanti, misalnya gini, aku masuk neraka. Setelah selesai nanti masa aku tentang kejahatan aku masuk surga. Makanya dikatakan sekalipun engkau berzina maupun mencuri, engkau akan masuk surga, bukan berarti langsung masuk surga. Kristen kok susah banget. Izin Sal. Jadi sniper. Itu bacaannya bagaimana? Izin sniper. Sekalipun kau berzina, izin sniper ya. Izin ya. Pelan-pelan ya. Jadi gini, kalau dalam Islam itu kan ada namanya yaumul barzah, yaumul hisab. Jadi ketika di alam kubur itu ditanyai oleh dua malaikat datang, dia akan menanyakan semua yang ada pertanyaan oleh malaikat itu. Kemudian ada namanya hisab. Hisab itu adalah menimbang amal baik dan amal buruk. Oke. Ketika dia berzina hidupnya, suka minum-minuman, suka maksiat, tetapi dia tidak menyekutukan Allah, yang dimaksud di situ adalah menyembah selain Allah, itu dia akan dihisab dulu di neraka, dicuci dulu. Nah, ketika di neraka itu sudah selesai dosa-dosanya, sudah selesai, barulah dia tetap masuk surga. Kenapa masuk surganya? Karena di dalam diri dia masih hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sniper. Jadi di Islam itu kayak gitu memang. Dosa yang tidak bisa diampuni yaitu menyekutukan Allah. Selain itu masih bisa diampuni, tapi melalui neraka terlebih dahulu, dibersihkan, itu kalimatnya sniper. Oke, Anda menyatakan setelah melakukan berzina dan mencuri, kalau mau menuju surga dicuci dulu. Ya, itu maksudnya. Iya dong, biar adil. Tuhan kan harus adil. Sekarang mau saya tanya, adakah bukti yang menyatakan dicuci dulu masuk surga itu siapa? Yang pernah dicuci dia langsung kamu nyatakan masuk surga? Belum ada. Belum Jadi ada kenapa hisab Anda itu nanti. itu kalau belum ada? Ini kan loh, kita percaya dengan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad kita percaya itu, gitu loh. Bahwa dia yang menceritakan kepada dia adalah Allah. Apa yang keluar dari mulut dia adalah dari sang sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sampai situ, Pak, keimanan kita, Pak. Jadi ketika dia bercerita beramal baiklah. Kemudian ketika kalian ada amalan buruk, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi Tuhan itu maha adil. Jadi ketika ada orang Islam, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, selalu berbuat maksiat, tetapi nggak pernah menyekutukan Allah, iman dia tetap Islam, terus dia mau masuk surga gitu aja, oh nggak bisa, itu namanya Tuhan nggak adil. Enak kali dia langsung masuk surga. Ya harus terima dulu dong, apa yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan di depan Allah. Itu intinya, Pak. Gitu. Cuman ketika dia menyembah selain daripada Allah, nah itu akan kekal di neraka. Gitu, Pak. Itu sih yang bisa saya jawab, Pak ya, Pak Sniper ya. Maaf kalau banyak kurangnya karena saya baru berapa hari. Tapi yang jelas sih itu kalau di googling ada, kalau baca-baca hadis lebih banyak juga mungkin bisa gitu. Cuman kan hadis ada berapa ratus ribu ya. Itu cuman kita belum pelajari itu semua. Tapi jawaban saya itu sih, Pak. Intinya poinnya gini, poinnya dalam Islam itu segala amal yang dilakukan pada saat di dunia hidup akan dipertanggungjawabkan pada saat di yaumil akhir, pada saat hari hisabnya Allah. Gitu. Itu, Pak. Oke lah kalau begitu. Boleh lagi bertanya yang baru? Ya silakan sama Sal itu, Pak. Kalau ilmu saya belum nyampe jauh banget, Pak, tentang Islam. Maaf ya, Pak. Sama Sal itu, Pak.
bagaimana tentang Kristen? Kita mirroring sedikit ya, nanti kamu bertanya lagi. Nah, di Islam itu kan orang itu yang selalu tetap menetapkan imannya kepada Allah kan begitu, yang beriman kepada Allah. Jadi bagaimana tentang Kristen jika disandingkan? Bahkan Kristen yang menuhankan Yesus kan diusir. Nah, ini menyakitkan ini. Kristen memaksa kami Tuhan. Tapi kenapa kami kau usir? Ya Yesus. Pertanyaan baru ya, pertanyaan baru. Siapakah yang menyediakan bidadari 72 itu di surga? Oke. Yang menyediakan bidadari 72 itu ya tentu Allah begitu. Kepada apa? Kepada hamba-hambanya. Yang apa? Yang beriman. Apa itu iman? Mereka yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Mereka yang meninggalkan ketika di dunia itu meninggalkan kejahatan-kejahatan, tidak melakukan maksiat. Contohnya, tidak mempersekutukan Allah salah satunya tadi. Nah, apa itu bidadari? Bukan tentang gesek-gesek aja kayak di Kristen dalam Matius 19:29, bukan itu. Nggak usah lari ke ini dulu, Pak. Tenang. Kamu terangkan aja tentang yang kutanya itu. Tenang. Nah, maka kata Allah apa? Mereka yang kata Rasulullah begini, penjara ini, dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Apa tuh penjara bagi orang mukmin? Mereka dari bangun tidur sampai ke tidur mereka penuh dengan aturan. Apa itu? Jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, jangan kamu ini, nanti kamu akan, ketika kamu melakukannya maka kamu mendapatkan dosa. Kan begitu. Ada larangan-larangannya. Maka kata Rasul lagi, ketika di akhirat nanti surga bagi orang mukmin, mendapatkan segalanya yang mereka mau. Tapi keinginan kami terutama masuk surga bukan tentang gesek-gesek 72 bidadari, itu bonus. Keinginan kami itu ingin berjumpa kepada saudara-saudara kami. Gantian balik tanya aja Sal, Matius 19 ayat 29 itu. Makanya kita tanya. Jadi bagaimana sebentar mirroring sniper. Bagaimana pandanganmu tentang Matius 19:29 yang dijanjikan oleh Yesus 100 istri dan bla 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 berikutnya? Silakan. Oke, sekarang tadi dapat saya simpulkan kesimpulan yang kau ucapkan tadi, ternyata 72 bidadari itu Allah yang sediakan ya? Ya betul, kalau yang Matius 19:29 siapa yang menyediakan Pak? Oke, udah ya, Pak. Terkunci ya, Allah yang sediakan. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Siapa yang janjikan, Pak? Matius 19 ayat 29. Upah mengikut Yesus. Ini dalam setiap orang yang karena namaku, ini biasanya Bang, yang saya terangkan di sini ya. Dan baca aja dulu Pak. Iya, baca benar, dulu Pak, baca dulu. Saya baca sambil menerangkan biar Anda agak nggak usah, baca dulu baru terangkan Pak. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi begini Bang. Kali lipat pasangan juga ini ya. Abang mau bertanya. 100 kali lipat juga ya. Oke, Abang mau bertanya, siap mendengar jawaban saya. Oke? Tadi kan kalau Sal jawab langsung tegas. Siapa yang Iya, saya mau jawab. Anda harus menerima juga. apa jawaban saya. Oke? Ya, simple tapi jawabannya jangan panjang ya. Oke. Ya, biar maju kita. Ini akan menerima kembali 100 kali lipat. Perumpamaan mengibaratkan. Cukup. Itu aja, simple saya. Oke. Makasih Bang Sniper. Lanjut ke Sal. Itu katanya Sal jawabannya perumpamaan. Nih Yesus pelin-pelan banget sih manusia Yesus nih. Udah capek-capek murid-muridnya ngasih ini. Udah capek-capek muridnya meninggalkan, si Petrus meninggalkan. Yesus, apa yang kami perbuat jika kami mengikuti Engkau? Apa kata Yesus? Kalian akan mendapatkan 100 kali lipat termasuk istri. Kenapa kau janjikan hanya angan-angan Yesus? Sekarang sorry Bang, Bangsal P1000, Anda tidak ada akal ya. Saya udah menyatakan. Siapa yang menjadi itu angan-angan perumpamaan. Iya, perumpamaan. Ada akalnya nggak? Iya,
Perempuan Ada akalmu nggak? Perempuan. Kamu kalau nggak ada Perumpamaan itu akal, nggak angan-angan usah tidak. nanya sama saya. Oke, Kamu nggak punya akal ya? Perumpamaan itu angan-angan tidak? Iya, sekarang saya bilang perumpamaan mau angan-angan mau apa, penting perumpamaan. Akalmu pakai. Ya Sal, apa Saya- pertanyaannya Sal? Pertanyaannya apa? Maaf, Dewa baru. Saya simpel, saya bilang. Akalmu Apa yang pakai. perumpamaan di situ? Perumpamaannya apa itu? Sal, Ya, ayat apa yang dipakai? seolah-olah dalam Matius 19. Mendapatkan Matius istri 19, 29. dalam perumpamaan Oh, baik. di sini. Biar kalian Itu Pak, sebentar Pak ya. Mengenai soal Yesus menjanjikan 100 istri, itu bukan kepada orang Kristen Pak. Sorry Pak, bukan Oh, ke orang Yesus Kristen. nggak kenal Kristen, Tapi bro. ke orang Yahudi. Ya, Yesus nggak kenal Kristen. Kristen itu agama Nggak. atau bukan Pak? Agama atau bukan? Kristen. Organisasi agama. Agama. Emang Yesus Nggak kenal ada sama Kristen? Yesus menurunkan agama, bro. Nggak usah salah. Berarti itu bukan agama Kristen. Agama sekarang. Ya, siapa yang mendirikan Kristen? Oh, kamu mau lari Ya, yang dari mendirikan bicara Kristen tentang siapa? Agama. Ya, nggak apa-apa. Ayo, bahas dengan saya, ayo. Tujuanmu Kristen apa? organisasi ya. Dia tadi mengatakan organisasi, Kristen organisasi. Tadi Tujuanmu ketika apa? Mau cari tahu tentang asal-usul agama. Oh iya, jelas. Tadi ketika yang namanya Yesus menjanjikan 100 istri, mohon maaf, bukan kepada orang Kristen. Bukan. Tetapi kepada murid-muridnya Yahudi itu. Kristen ini tidak diakui sama Yesus. Kristen tidak kenal sama sekali dengan Yesus. Tadi Dewa mendengar sedikit ya dari Bang Sal, dari Bang Arom, bahwa dosa di dalam Islam itu yang tidak bisa diampuni itu adalah syirik. Apa makna dari syirik itu? Menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan, bahkan mentigakan Tuhan. Kristen bukan hanya mentigakan Tuhan, sampai-sampai Tuhannya dibunuh sama mereka. Itu fakta. Bagaimana mereka mau masuk ke surga? Masuk akal juga tidak. Surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Suci. Diperuntukkan untuk orang-orang yang suci. Bagaimana Kristen mau masuk ke surga? Mandi junub juga kagak. Mandi junub dulu ente, ya. Mandi junub supaya ente bisa suci. Ngarang aja Yesus menjanjikan kepada ente itu 100 istri. Bukan, itu kepada murid-muridnya. Pada saat ente mengatakan itu perumpamaan, jelas sudah kesimpulannya. Jelas sudah kesimpulannya bahwa agama Kristen itu organisasi, agama Kristen agama perumpamaan, Tuhan mereka Tuhan perumpamaan, surga mereka surga perumpamaan, bahkan istri mereka istri perumpamaan. Jadi surga ente itu surga perumpamaan. Agama Kristen adalah agama perumpamaan. Semuanya umpama. Jadi kita bingung kalau kita ngobrol sama orang yang cita-cita, Pak. Ya, tidak berdasarkan fakta. Apa makna perumpamaan 100 istri? Dewa, Coba saya pengen kamu tanya. tuh nggak ngikutin diskusi tadi ya? Ngikutin. Ya kenapa kau bilang kau menyatakan untuk umat Kristen? Kapan Memang kau bilang itu baik. Yesus menjanjikan 100 istri. Yesus menjanjikan 100 istri untuk siapa? Untuk siapa itu? Untuk siapa? Untuk Kristen atau untuk Bani Israel? Kristen. Kristen tidak ada dijanjikan sama Yesus. Jelas ya, sudah ya. Bahwa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya, kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Kucuk. Bukan kepada Bani Kucuk sama ente, ya. Ente mah surganya surga perumpamaan. Bela diri ini bener nggak ini orang? Bener. Oh, boleh. Menuduh dulu baru Iya. bela diri boleh ya. Oke, kalau begitu. Jadi mohon maaf ya, Iwan Pila ya. Mendengar Yesus ini di bawah. tidak kenal sama yang namanya Kristen. Yesus tidak kenal sama Kristen. Yesus menjanjikan 100 istri, mohon maaf, bukan kepada Kristen. Kepada siapa? Kepada Bani Israel, kepada pengikutnya. Sementara Kristen ini bukan Bani Israel, tapi Bani Kucluk. Bani Kucluk kan itu. Ya, sudah ya. Nah. Dulu baru bela. Ya. Mau masuk ke surga ente. Gimana? Masuk akal juga kagak. Gimana sih? Terus terang saya bilang, kalau tipe seperti kamu menuduh dulu baru membela diri, saya nggak masuk, bro. Jangan curhat. Sama nggak masuk saya juga, Pak. Sama Nggak orang yang masuk saya, berasumsi. bro. Nggak nyambung begitu, Iya, bro. Nggak nyambung. sama kita juga nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung sama domba nggak nyambung, Pak. Ya, Akalmu nggak ada, kita bro. hanya Akal nggak ada.
Kita hanya berdiskusi sama manusia, Pak. Kau menuduh Bukan sama saya domba. baru bela diri, itu nggak benar itu, bro. Bang Sniper mau diskusi atau bagaimana? Ya diskusi yang benar aja. Kita nggak usah yang tidak ada diada-adakan. Kita Nah, diskusi sekarang apa adanya. Gitu. kita bingung ya, alasan dia katanya perumpamaan itu. Padahal dalilnya sudah jelas di situ. Yesus menjanjikan yang namanya 100 istri. Dia katakan itu perumpamaan. Itu untuk siapa? Untuk Bani Israel yang dijanjikan sama Yesus. Pengikut Yesus, ente pentuhan Yesus. Pentuhan Yesus, mohon maaf, nggak ada. Ya, nggak ada. Itu untuk Bani Israel. Bukan Bani Yunani ataupun Bani Kucluk. Nggak ada. Nggak ada perumpamaan itu. Ya bro ya. Bro, Gitu bro. Dewa. Ya. Tahu yang ditanya siapa tadi apa memang? Ya kan katanya Yesus menjanjikan Pertanyaanku 100 tadi, istri. sebentar Bang Dewa. Pertanyaanku Nggak ada tadi. urusan untuk siapa, Sebentar. di situ. Siapa yang menjanjikan 100 istri di Matius 19 itu? Pertanyaanku itu siapa? Jawabmu perumpamaan. Betul Bang Dewa. Wajar kau bilang perumpamaan karena di situ yang dijanjikan memang orang-orang murid-muridnya, bukan kamu. Wajar kamu bilang perumpamaan. Begitu maksud Bang Dewa. Jadi jelas Pak ya. Bapak tadi mengatakan perumpamaan, kesimpulannya 100 istri perumpamaan, itu doang. Itu jelas. tanah perumpamaan, Kristen agama perumpamaan, Tuhannya Tuhan perumpamaan, Nonton banyak yang surganya pun surga perumpamaan, Pak. Surga perumpamaan itu. Tapi jangan salah, Iya. Pak. Neraka itu nyata. Untuk bela diri. Neraka nyata. Itu Bukan udah karaktermu, perumpamaan udah saya itu. lihat. Kasihan amat yang dijanjikan Bani Israel, ente mengatakan perumpamaan. Kasihan ente. Saya dari tadi bertanya tentang ajaranmu, nggak kutuduh kok. Kamu menuduh. Loh, tuduh aja. Kalau misalkan sanggup, silakan. Oh, boleh. Ente kutuduh. membawa satu Jadi hadis. Allahmu germo gitu. Allahmu Lah, germo. nah itu kan pernyataan ente. Kalau misalkan standar ente mengatakan seperti itu, berarti Yesus juga germo dong. Menjanjikan 100 istri. Paham nggak kau? Saya Nah, itu nggak. saya membawa di sini standar ente. Ente mengatakan 72 bidadari, artinya Allah itu adalah germo. Sekarang ketika saya mengatakan 100 istri, Yesus menjanjikan 100 istri, artinya Yesus juga germo dong. Kalau kita pakai standar ente, ya. Bang Dewa. Nah, gitu. Coba. Ya. Mana dia turun ya? Aduh. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Turunin Muslim. Oh iya, salah pencet semua ya. Teman-teman Muslim yang di bawah jangan dulu naik ya. Di atas sudah ada narasumber. Aku tadi mau tanya ini, mau tanya apa namanya? Mau tanya tentang wahyu tadi. Ini mau perumpamaan apa lagi gitu? Oh, turun pula dia, sayang sekali. Aduh. Opung Ya sebenarnya nggak apa-apa sih Sal. Bener kata Bang Dewa, sebenarnya kalau mereka mau bilang itu perumpamaan ya nggak salah mereka. Bener kata Bang Dewa. Karena kan memang itu untuk yang waktu itu mengikutinya ya Bang Dewa. Mana Yesus janjikan 100 istri? Ini minta naik semua ini. Bentar. Mir dulu. Oke, 1 lawan 1. Semua kalian saya lawan. Kari. Islam, penonton Islam, dengarkan. Bentar, nanti ku turunkan lagi. Kalau kau mau diskusi baik-baik. Buktikan. Itu. Buktikan ya penonton seluruh Indonesia. Nggak berani. Turunin. Di mana Yesus janjikan 100 istri? Cari Diam dulu lah, kau udah ganti, kau jadi lambang ikan. Turun apa? Udah turun lambang ikan. Kita lambang salib. cari ramis ini. Di mana Yesus janjikan 100? Lambang ikan buang aja ke paret, ke laut biar digoreng. Lambang ikan buang aja ke paret biar digoreng. Gini, itu betul tadi. Mana ayatnya 100 dijadikan? Alah, diam dulu. Opung, diam dulu. Diam dulu. Sebentar. Soalnya aku nggak pernah baca di sini. Iya, sebentar nanti dijelasin nama Bang Sal ya. Sebentar ya. Bidadari. Oke, sebentar, sabar. Dalam Matius 19, 27 atau 28 itu dikatakan si Petrus bertanya. Itu Petrus bertanya. Petrus apakah orang Kristen? Enggak. Petrus apakah orang Indonesia? Enggak. Apalagi berkuluk. Mana? Perasaan Kristen aja itu orang Bani Israel. Makanya yang mendapatkan 100 istri, 100 ladang, 100 ayah, 100 ibu, itu orang Bani Israel. Tegar tengkup dia. Apanya? Nggak tahu. Itu gampang lah. Ayo silakan Maulida. Disuruh masak, malah main TikTok. Namboru, gimana nya? Aku Namboru sebentar, masalah kita dulu.
Sebentar dulu. Jadi gimana? Jadi gimana? Aku boleh nikah nggak, Namburu? Matius berapa? 6 Buru yang kemarin dulu aja, udah itu selesai itu. Ya, tunggu dulu kau orang pengganggu juga nya kau. Sipata kau Kristen, sipata kau Islam kau, bodoh kau jadi orang. Kan kau pacaran Matius 19. Kalau kau suka ngasuk kau, pengkhianat kau jadi orang sama kau, sama orang. Kau usah kau ngani umat Kristen pacaran kau. Ya, jadi nggak boleh ya. Kau pengkhianat kau jadi orang kau. Kau wani Kristen tapi mulutmu bocor kau. Mana ayatnya apa? Mana pasal ribu ayatnya tadi? Matius 19 ayat 29. Dari kemarin dia kamu. Matius 19 29 buka opung. Matius 19 ayat 29. Iya. Bentar ya. Bang, ini Pak Rom silakan buka dari ini ya Pak Rom. Ini tentang orang muda. Pak Rom buka dari apanya? Dari Google Pak Rom. Silakan Pak Rom biar kita baca. Orang muda yang kaya. Nggak usah, Mbak siapa Mbak Miss? Biar Bang Sal ini aja. Oh Bang iya. Sal, Bang Sal aja. Aku nggak bisa on cam, nggak bisa on cam. Orang membaca tapi nggak tanggung jawab. Nggak bisa on cam katanya Sal nih. Upah mengikut Yesus. Oke, Lalu bacakan silakan Petrus Opung. menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku. Di mana ayatnya tadi yang kamu katakan itu? Baca 29-nya, Dinda, Bunda. Siapa sih Opung? Kemudiannya kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua belah suku. Salah, bukan suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau dadanya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana dibikin di sini perempuan? Bentar, biar ku jawab bentar ya. Mulu-mulu itu kau tembak, ini 100 kali lipat. Ya sebentar dulu. Kita main analogi dulu. Mampus kau Sal. Sebentar. Sebelum aku buka datanya, kita main analogi dulu. Ya, tolong mute ya. Bagaimana mungkin di situ tidak ada istri tetapi ada anaknya? Bagaimana mungkin dia mengatakan meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibunya, istrinya nggak ditulis, langsung anak-anaknya. Terus bagaimana mungkin laki-laki punya anak tidak punya istri? Tetapi jika disandingkan ke original teks, kae fas okias have eken okios delfas patera matera gunaika baru tekna. Yang benar yang mana? Ada kalimat original teks apa LAI? Meninggal Opung ini dah. Inilah, kita nggak usah pakai original teks sebenarnya, tapi kita main analogi. Bagaimana mungkin itu dikasih perumpamaan kepada Petrus, ataupun kalaupun itu tidak kepada Petrus, kepada Yesus, berarti Yesus kan menikah. Jika perumpamaan 29 itu disandingkan kepada Yesus. Tapi kalau itu disandingkan kepada Petrus yang 27 tadi, berarti Petrus memiliki istri. Nggak mungkin Petrus bagaimana Petrus punya anak tidak punya istri? Kalau dia mengatakan itu kepada Yesus, berarti Yesus sah, fix, menikah. Merasakan ya. Gitu, mudah kok, gampang lah tuh. Lanjut, Bang Arom. Mana Opung tadi? Ayo, main sama aku ya, Opung. Parah kali. Mana dia? Ayo, mana dia? Opung, sini kok. Mana dia? Kristen itu nggak suka yang namanya original, Bang Sal. Nggak suka dia. Dia sukanya yang terjemahan-terjemahan. Bahkan kalau misalkan dia beli motor, dia sukanya itu BPKB yang fotokopi. Kalau BPKB asli dia nggak suka. Sukanya yang fotokopi dia. Gua motor. Bang Dewa, motor gua asli kok BPKB-nya.
Itu gue beli pas masih oten ya. Bang Dewa ini perumpamannya ada aja, ampun gue. Memang benar kok. Dia nggak suka yang namanya original. Dia sukanya yang terjemahan. Bahkan Dewa berapa kali mengatakan ya, bukan cuma Bible yang diterjemahkan, bukan cuma kitab sucinya diterjemahkan, wajah Tuhannya diterjemahkan di mana-mana itu. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Terjemahannya beda-beda. Benar nggak Bang Bender? Beda-beda. Di Cina wajahnya seperti ini, di Jepang wajahnya seperti ini, beda-beda semuanya. Makanya mereka tidak suka yang namanya original. Mereka sukanya itu yang fotokopi. Ketika mereka membeli motor, yang ditanyakan sama mereka BPKB fotokopi, bukan BPKB yang asli, bukan. Yang mereka tanya. Yeay, alright, ada yang peta. Alright, yeay. Gila, pedes. Aku ganti akun dulu ya. Aku ganti akun dulu. Ini akun aku lemot ini. Refresh. Benar sekali. Alright, yeay, benar sekali. Yuk, sekali lagi yuk. Yang ingin membeli buku Arab, Rom, kau komisi lah, Rom. Ini kadang-kadang nggak komisi congor aku nih, aduh aja. Komisi lah. Blender. Kau promosikan itu dari bulan lalu sampai sekarang satu pun nggak kejual. Komisi. Apanya komisi? Ya, kau nggak ada Dewa komisi. juga jual nih, Bang Bender. Dewa juga jual. Kalau ada yang mau belajar ya, ini perbandingan antara Bible sama Al-Quran. Ini bukunya nih. Kalau ingin jadi seorang pendebat, silakan baca buku ini. Insya Allah. Nah, Dewa tidak mematok harga ya. Ini Dewa habis fotokopi 55.000. Andaikan ada yang mau ngasih lebih, alhamdulillah. Mau pas pun nggak jadi masalah. Kalau misalkan tidak punya uang, bilang, Mas Dewa, saya pengen buka buku tapi saya tidak punya uang. Insya Allah Dewa kirimkan demi agama Dewa. Ini nih bukunya, ya. Sudah Dewa clipping semuanya. Silakan kalau ada yang minat hubungi Dewa. Sekalian kalau kaos juga hubungi Dewa, ya. Ini ya bukunya nih. Ada sekitar 200 halaman. Nah ya. Silakan. Mau Bang Dewa, siap. DM ke Dewa ya, bagi yang mau. Silakan. Bang Jijo, Barakallah, makasih banyak. Ini bukunya. Ya. Dewa pengen semuanya itu bisa seperti Bang Juma ya. Kita pengen melahirkan yang namanya Bang Juma yang lain. Karena kita tahu yang namanya manusia itu sudah pasti sakit. Yang namanya manusia sudah pasti itu meninggal. Maka dari itu, belajar dari sekarang. Ayo kita sama-sama belajar supaya apa? Supaya cerdas. Yang namanya cerdas itu bukan untuk menghasilkan uang, supaya kita tidak dibodohin sama para misionaris yang berusaha untuk memurtadkan saudara-saudara kita untuk masuk ke dalam Kristen. Ayo belajar semuanya, ya. Lawan mereka dengan argumen, jangan dengan sentimen. Ini bukunya nih. Sudah rilis sama Dewa. Habis fotokopi 55.000, yang mau ngelebihin, alhamdulillah, tidak ngelebihin pun tidak jadi masalah. Ya. Nah. Lanjut Bang Blender. Putus-putus suaramu, Bang Blender. Putus-putus suaramu, Bang Blender. Putus-putus suaramu, Bang Blender. Nggak kedengernya. Udah. Lanjut. Hilang pula. Aman di keselak. Aman. Jadi masih aman, udah aman. Aman, Rob. Aman. Jadi teman-teman, dakwah kita ini ya tetap ceritanya di bulan Ramadan pun juga terjadi narasi, cuman metodenya saja yang di bulan di Ramadan kedua perang Handak
perang Fatul Makkah, perang Tabuk, kita untuk berdakwah. Ketika Allah katakan kita menyampaikan Al-Quran itu lebih, sesungguhnya orang-orang yang lupa keterangan dan petunjuk Quran, mereka itu dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Nah tuh ya, putus-putus lagi ya. Iya, sinyalmu jelek Blender, sinyalmu. Sinyalnya entah apa, atau mikrofonmu yang iya, kayaknya kabel mikrofonnya kayaknya itu yang masalah. Nggak bisa nombak dong, nggak bisa nembak kalau nggak ada baterai soundcardnya, nggak enak. Harus ada sniper elite di sini. Halo Jackson. Ya, halo Blender. Ini Blender ya? Paman Bukan blender, ini bukan blender, gilingan cabe. Gilingan cabe. Ya. Loh, mana judul apa tadi? Mana judulnya kok dihapus? Nggak bisa dipertahankan perkataannya tuh. Sebentar lagi perbaiki jaringan. Udah tahu jaringannya tersalip. Jaringan. Sebentar lah, jaringan Bang Blender tersalip. Tenang aja Pak, jangan menyalip lagi lah. Udah Ada si disalip. Borneo, naik aja Borneo, ngapain tapping di bawah? Ditembak ini dia Romawi dia Mbak Blender. Aku nge-lag kayaknya nih. Jaringannya. Iya nge-lag semua Mbak. Di sini Iya kan? juga nggak nge-lag. Nge-lag kan. Ini Blendernya lagi ini soalnya. Lagi nggak ini perangkat dia. Emang apa Paman Sam yang mau dibahas tadi Paman Sam? Niatnya Paman Sam? Udah. Tapi tadi ada Masih masalah, nge-lag udah itu. bagus, udah bisa kita. Masih nge-lag sih. Nggak Sama- ada, temanya belum muncul. Sama Bang Aram udah, itu temanya Yesus bukan penyelamat itu ya, kan temanya tadi. Mau menanggapi tema. Jadi saya mau debat sama siapa? Sama Bang Aram Jadi boleh, ini mau debat sama siapa ini? Mau sama kalian semua atau mau Iya sama siapa maunya Bang Sam? Kalau Bang Zuma sedang sholat beliau, ini ada Bang Arom, ada Bang Sal, ya hostnya lagi nge-lag. Oh, Bang Jumanya lagi sholat. Ya, Iya beliau lagi sholat dia Bang Sam. Kalau mau tunggu. Jadi Dia kalian lagi ngapain? Kok nggak sholat kalian? Beda Belum, daerah kan Bang, beda. beda daerah. Beda. Oh Di begitu, sholatnya. Ya. Oh begitu. Nah, jadi ini saya tengok nih juru selamat bukan Yesus. Ini perkataan siapa dulu Mbak?
Ya silakan abang tanggapi aja apakah betul Yesus ini juru Ya, selamat ini atau bukan, perkataan tinggal siapa? ya itu dari hostnya dikasih itu, dari hostnya ya abang bantah aja bahwa Yesus ini adalah penyelamat, abang bawakan datanya seperti itu loh bang. Seharusnya kalau buat judul Komal itu harus bisa ditanggung jawab kalau ditanya. Ya Jangan entah asal itu tanggung bikin. jawab, makanya abang bantah. Abang yakin gak kalau Yesus ini penyelamat kan gitu? Bukan. Janganlah disalip-salip lagi, Bang Blender dah disalip, jaringannya tersalip, orang ngomong juga disalip. Paman, paman, oh paman, tenang paman. Jangan suka menyalip-nyalip, nggak boleh paman. Jangan suka mengardik, nggak boleh paman. Sekarang Nggak boleh, gini, pelan-pelan. Oke. Sekarang gini, kalau kita membuat sesuatu judul, nah, itu kan berdasarkan dalil. Iya, jadi paman ini mau gimana? Mau kasih nasihat di atas atau mau diskusi atau mau menanggapi tema bagaimana? Atau mau diturunkan saja? Yesus, juru selamat bukan Yesus. Juru selamat itu yang mengutus Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Oke, udah. Iya, ngomongnya jangan nangis, selalu aja. Udah. Jadi kayak mana Anda membantah perkataan Yesus yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6? Bisakah itu Anda bantah? Sambil dibukakan aja datanya Pak Mensa. Bacakan datanya. Ya, kalau diskusi bawakan datanya, nanti Bang Sal tanggapi, silahkan. Oke, saya bacakan datanya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Kayak mana Anda mau... Berarti Yesus itu jalan atau tujuan? Ada bang. Yesus itu jalan keselamatan. Kayak mana Anda mau membantah? Mana Anda mau membantah perkataan Yesus tersebut? Oke, Paman Sam. Oke. Kau dengar ya? Jadi tadi kau mengatakan siapa? Juru selamat bukan Yesus. Ketika aku membaca dalil Kisah Rasul 13 nomor 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Apakah kau orang Israel? Macet kau. Macet kau. Sekali lagi, itu dalil. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Yesus dikatakan juru selamat bagi orang Israel. Apakah kau Bani Israel? Oke, sudah. Pendek kali pemikiranmu. Emangnya Yesus itu lahir hanya untuk Israel? Itu untuk semua umat. Sempak kau koyak, muka kau petak. Sempak kau itu koyak. Gini, ketika kau jangan memakai sempak koyak, kau pakai sempak koyak. Kau dengar dulu Blender. Emang engkau bukan ciptaan daripada Tuhan, bukan ciptaan daripada Allah. Emang lain pencipta bangsa Israel sama pencipta aku diciptakan Tuhanku dan Allahku. Betul, dan Allah, betul. Kau jawab dulu. Emang pencipta bangsa Israel sama bangsa Indonesia beda? Ini pernyataan juru selamat bagi orang Israel. Sebelum perkataan itu ada, pergilah beritakanlah keselamatan yang telah kubawa kepada bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Jadi di sana kita. Kau paham nggak kau nih? Hah? Hei. Makanya saya tanya, pencipta bangsa Israel sama yang pencipta bangsa Indonesia satu atau apa dua? Kalau di otakmu dua ya kau bodoh. Apa di otak kau yang bodoh? Bodoh di otak kau. Kalau di otakmu penciptanya beda-beda. Otak kau itu yang bodoh. Otak kau yang bodoh, toko. Bodoh kalau otak kau. Kau nggak aja kau bicara kemana-mana, kau kemana-mana nggak beres kau. Pencipta manusia itu berbeda-beda. Hei, sekarang begini. Itu tertulis. Hei, hancur piring kau buat hancur. Hei. Otakmu udang kalau itu pemikiranmu.
Oke, sekali lagi ya. Di situ dengan jelas dikatakan, Paman Sam, kau sekolah? Pernahkah kau sekolah? Sekolah. Tahukah pelajaran bahasa Indonesia? Ya, oke. Sekarang anak-anak kita belajar bahasa Indonesia, anak-anaknya. Dengar lo. Anak-anak, sekarang kita belajar bahasa Indonesia ya, nak ya. Dengar, nak. Ada sebuah kalimat tertulis begini, nak. Tuhan telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ore, anak-anak, ore, tepuk tangan anak-anak, tepuk tangan. Udah jelas? Udah dengar kok kan, anak-anak? Juru selamat ya, nak. Yesus itu dikatakan juru selamat, tapi hanya untuk orang Israel. Sekarang anak-anak Paman Sam orang Israel tidak. Otak kamu kok sempit. Macet kau. Untuk kau otak di blender. Makanya saya kau bukan Bani Israel, kau Bani Kucuk muka petak sempak koyak. Apakah berbeda-beda? Kau itu bukan Bani Israel, Bani Kucuk muka petak sempak koyak. Nggak mungkin, pemakan babi. Ya, kau itu pemakan babi, congor kau bau, nggak bisa bedakan bau sampah dan bau congormu. Nah, jelas ya. Oke, jadi itu tertulis. Nah, makanya aku buat temanya, juru selamat itu bukan Yesus. Paham? Udah. Nah, jadi oke. Ini tertuju kepada siapa? Loh, tertuju kepada orang Israel. Ini dalil. Ampun. Kok ya ampun, kau buka sendiri. Kau buka. Jadi kau bantah. Otak kau yang nggak punya otak. Apa pula kau yang nggak punya otak? Hei, masih mending otakku sempit daripada kau nggak punya otak. Paham nggak? Punya otak saya tidak bisa membantah perkataan ini. Oke, sekarang begini. Itu dalil. Kau bantahkah dalil itu? Kau bisa nggak membantah ini, membantah Yohanes? Mana Yohanes berapa? Yohanes 14 dia bawa blender. Ayo. Aduh, enggak aja itu. Ini sekarang kau bantah itu. Coba jawab itu enggak. Jadi oke. Hanya bangsa Israel kepada seluruh umat manusia. Yesus datang. Oke. Sebelumnya. Oke, bicara Yesus datang. Ini juru selamat kita bahas, juru selamat. Yang kita bahas juru selamat. Apakah di Yohanes itu ada dikatakan juru selamat? Apakah di Yohanes itu ada dikatakan juru selamat? Hah? Oke, sekarang gini, saya ikuti dulu sekarang narasimu ya. Sekarang saya ikuti narasimu. Yesus juru selamat bagi seorang Israel, bagi bangsa Israel. Ini kamu yang bilang ya, kamu yang bilang tadi kan untuk bangsa Israel kan? Oke, kau pegang kata-katamu ya. Kau pegang kata-katamu. Bukan aku yang bilang, bukan aku yang bilang, dalil yang bilang, dalil yang bilang. Hei, apanya kau nih? Bukan aku yang bilang, Bible-mu yang mengatakan. Apanya kau? Kau aku yang bilang, Bible-mu yang mengatakan. Oke. Itu sekarang perkataan itu kau tujukan kepada bangsa Israel. Itu kau yakini apa enggak? Itu kau yakini? Astaga, kenapa kau Bible-mu ini kau yang imani Bible-mu? Sekarang kau tanya, Bible-mu ini punyamu enggak? Kau imani enggak Bible-mu ini? Saya imani 100.000%. Oke, 100.000, baik. Nah, ternyata di dalam Bible-mu tertulis kalau Yesus itu juru selamat hanya untuk orang Israel. Oke, udah? Sudah? Sudah. Kalau menurutmu, berapa suku bangsa Israel? Menurut yang kau tahu? Setengah lewat. Menurut yang kau tahu, suku Israel itu ada berapa? Setengah lewat. Apa? Setengah lewat. Ada berapa? Setengah lewat, aku bilang. Sabar madam, gantian madam, giliran aku madam, sabar madam udah tadi, giliran aku ini. Aku